Ya, ada juga yang sudah meninggi, ada ya yang nama tanam kelapa sawit. Nah, itu ada yang sedang pruning ya. Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit, dimanapun teman-teman berada, harapan saya semoga kita selalu diberikan kesehatan yang cukup. Semoga aktivitasnya selalu tetap berjalan dengan lancar. Amin. Nah, jadi di video kita kali ini kita sedang membahas tentang bagaimana cara kita melakukan kegiatan yang namanya pruning. Nah, jadi seperti apa contoh tanaman yang sudah di pruning? Nah, nanti akan saya tunjukin di video ini, tapi setelah yang satu ini. Nah, kali ini saya sedang berada di tanaman sawit yang sudah mencapai berusia pas 5 tahun. Nah, jadi kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, kita sedang melakukan kegiatan yang namanya pruning. Apa Bang pruning itu? Kita menunas, membuang pelepah pada tanaman ini. Nah, jadi sedangkan tanaman ini sudah mencapai usia 5 tahun. Jadi kegiatan kita lakukan baru 2 kali. Nah, jadi kenapa ini dilakukan cuma baru 2 kali, sedangkan usianya sudah 5 tahun Bang. Nah, jadi fungsinya kita pruning itu kita memperbaiki batang pohon tanaman ini. Nah, maka kita lakukan ketika tanaman ini sudah waktunya di pruning. Nah, jadi kita tidak semaunya kita ya, walaupun misalnya kelihatan agak risih, rimbun, tapi kalau belum waktunya pruning ya tentu belum kita lakukan. Kenapa tidak boleh kita lakukan di misalnya sembarang waktu atau ketika rimbun langsung di pruning? Nah, jadi kalau menurut kita ya, kita mempertahankan batang ini terutama ya, setelah batangnya sempurna, buahnya sempurna, ya tentu baru kita lakukan kegiatan pruning. Itu pun ada aturannya. Seperti apa Bang aturannya? Nah, jadi aturan yang biasa kita lakukan, kita selalu menjaga buah ini dengan pelepah yang tersisa di bawah buah ini. Ya sekurang-kurangnya dulu sebelum 5 tahun kita menyisakan, terkadang ada yang 3, ada yang 4 pelepah. Terkadang kita hanya menunas pelepah bagian yang kering saja ya. Nah, itu terkadang kan ada tuh pelepah yang kering di bagian ujung daunnya. Cukup kita tunas bagian yang itu saja. Nah, jadi ketika udah berusia 5 tahun kita mempertahankan ini pelepah ini, jangan sampai ini gundul. Ada contoh di gambar ini ya, kalau bisa jangan dilakukan seperti ini. Nah, jadi itu yang tidak kita mau tuh, nanti bisa jadi seperti yang ada di gambar ini. Nah, maka kita harus pertahankan pelepah seperti ini supaya batang pohon ini bisa besar seperti ini. Nah, jadi berapa Bang pelepah yang harus disisakan? Supaya teman-teman tidak repot menghitung ya, memang pelepah ini kan ada hitungannya ya teman-teman. Mungkin tidak mungkin menghitung pelepah satu persatu ya. Lebih mudahnya kita melihat dari bawah buah ini. Sisakan 2 pelepah sampai 3 pelepah di bawah buah ini, pasti pas. Nah, jadi itu yang lebih mudahnya ya. Jadi kita tidak capek-capek harus menghitung dari atas sampai ke bawah, misalnya 56 pelepah atau 48 pelepah. Itu mungkin tidak mungkin dihitung oleh teman-teman si pruning ya. Kita bagaimana yang lebih mudah ya, tentu itu yang kita lakukan. Ya, cukup melihat dari sini saja ya. Nah, dari sini kita bisa melihat. Ayo kita lihat dekat-dekat di pohon tanam ini. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kan oke nih. Pohonnya jadi besar, tidak kuncup, sedangkan buahnya tetap stabil ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tuh, ini sebentar lagi waktunya panen nih.
Karena kita melakukan kegiatan panen setiap 15 hari. Maka kita sisakan buah yang setengah matang waktu itu ya. Tidak kita panen kuras. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, itulah fungsinya di pruning sistem Songgo. Kalau di perusahaan tuh namanya pruning sistem Songgo. Nah, memang juga ada yang sudah meninggi ya, ada yang meninggi ya, seperti ini. Ya, seperti ini ketika dia 5 tahun. Nah, jadi untuk teman-teman pertahankan yang namanya pelepah supaya buahnya tetap bisa jadi seperti ini. Nah, buahnya lumayan kan? Lumayan besar ya di blok yang ini. Nah, nanti akan saya peragakan bagaimana cara kita meruning tanam ini. Kebetulan kita sedang melakukan kegiatan pruning maksudnya ya. Nanti akan saya tunjukin kepada teman-teman di penghujung video ini. Cuma ini kita tunjukin dulu contoh yang sudah kita pruning. Nah, ini yang sudah kita pruning seminggu yang lalu ya. Karena kita sambil panen jadi tidak mampu kita pruning semuanya. Sehingga ada yang kita sisakan. Nah, ini yang udah dilakukan anggota kita tadi. Nah, itu seperti itu ya contohnya. Ya, kita cek di tanaman yang lainnya. Nah, ini oke nih bonggolnya kalau menurut kita ini yang kita mau nih. Karena kita mengutamakan yang namanya batang tanaman ini ya. Nah, karena kalau batang pohonnya bagus, ya logikanya kan buahnya bisa jadi bagus nantinya. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini pupuknya biasa saja ya. Tidak terlalu bagaimana ya, sekelas petani biasa ya teman-teman kan tahu sendiri. Ini namanya pupuk itu ya, kita kan berdasarkan hanya menilai tanam ini hanya pakai mata langsung, tidak menggunakan alat penelitian ya. Jadi kurang apa itu ya otomatis kurang akurat ya, makanya pupuknya boleh dikatakan biasa saja. Berbeda dengan di PT itu. Kalau PT itu sebelum pupuk diteliti dulu, misalnya tanamannya kekurangan apa, setelah itu baru pemberian pupuk pada tanam ini. Nah, jadi itu bedanya. Nah, jadi seperti ini ya contoh yang sudah kita pruning. Ada juga ini agak-agak apcir dulunya seperti ini ya. Nah, ini boleh katakan agak apcir, cuma karena dia ada menghasilkan buah ya, jadi kita biarkan sajalah. Lagi pula ini tidak terlalu banyak, cuma di antara satu blok ini ada satu pohon, ada 2 pohon seperti ini ya, kita biarkan saja ya. Oke, berikut kita mengalah ke tempat yang akan kita pruning ya. Nah, jadi untuk yang di blok ini ya seperti ini ya hasil yang sudah kita pruning 1 minggu yang lalu ini. Nah, nih contoh stok buahnya ya. Tuh lumayan tuh ya, keliling ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang belum kita pruning. Waktu itu udah kita buang pelepah bagian bawahnya, bagian yang kering ya, bagian yang sudah mati, bagian ujung daunnya. Nah, jadi pas ketika 5 tahun baru kita betul-betul pruning. Ya, kenapa pruning setelah 5 tahun? Nah, itu tadi. Ini supaya mempertahankan buah ini. Nah, supaya buahnya tetap bagus. Ini pupuknya boleh dikatakan kurang ini dosisnya, tapi buahnya masih lumayan lah ya. Ya seperti yang teman-teman lihat tuh. Nah, tuh seperti ini. Ya. Ya, ada juga yang sudah meninggi, ada ya yang nama tanam kelapa sawit. Nah, itu ada yang sedang pruning ya, itu. Nah, ini contoh yang sudah kita pruning. Jadi kita menyisakan pelepah ini dua pelepah di bawah buah. Nah, seperti ini ya. Tuh kita lihat dari sini. Nah, sini nih. Nah, itu buah, ini buah ya. Ini pelepah, ini pelepah. Ada juga yang 3 ya. Ya kita lihat kondisi juga. Yang penting paling banyak kita sisakan 2 pelepah, ada paling banyak. Ya itu ada juga 3. Jadi cukup seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini yang sudah agak tinggi. Nah, ini kita sisakan 2 pelepah di bawah buah ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi seperti inilah
cara kita melakukan kegiatan pruning di tanaman sawit berusia pas 5 tahun pada hari ini. Nah, nih seperti ini. Memang kelihatannya masih rimbun ya, cuma kita demi mempertahankan buah ini ya, karena yang namanya tanam kelapa sawit itu menurut kita semakin banyak buahnya itu tentu semakin banyak energi yang dibutuhkan tanaman ini ya, terutama serapan airnya lebih tinggi ya, maka itu kita pertahankan pelepah lebih banyak supaya cukup kebutuhan airnya. Karena fungsi pelepah ini kan untuk serapan air dan serapan sinar matahari. Jadi ketika hujan airnya lebih banyak dapat, ketika panas dia tidak terlalu kuat kering. Nah, apalagi ini musim agak kemarau ya. Ini di bulan menginjak bulan 10 nih ya. Nah, nih 2023 ya, bulan 10. Nah, tuh. Ada yang masih rendah, ada ya. Nah, nih. Tuh, yang masih rendah ya. Seperti itu ya. Ini lanjut dia sana. Ya. Lanjut. Tuh, kuning buahnya besar. Oke.